Lanjut. 8. Beliau melihat wanita-wanita yang suka membawa masuk para lelaki asing. Beliau melihat mereka sedang bergelantungan pada payudara-payudara mereka. Na'udzubillah. Ini wanita-wanita yang berzina. Kemudian hamil. Ada wanita yang berzina tapi nggak sampai hamil. Ini perempuan berzina. Dan dia hamil dari hasil laki-laki tersebut. Kemudian anaknya ikut anak orang ini. Menjadi mahram buat mereka. Dapat warisan. Padahal bukan anak suaminya. Mereka apabila tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Mungkin suamimu nggak tahu. Mungkin anak itu juga nggak tahu. Saudara-saudaranya nggak tahu kalau fulan ini bukan anak mereka, bukan kakak mereka, bukan kandung mereka. Maka disebutkan bagaimana perempuan-perempuan itu digantung di payudara mereka. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Dilanjutkan. 9. Beliau melihat rombongan dari penduduk Mekah sepulangnya dan ketika pergi. Beliau telah menunjukkan kepada mereka tentang unta yang melarikan diri dan meminum air milik mereka. Air minum ini ada dalam wadah yang tertutup saat mereka tertidur. Lantas si unta tersebut meninggalkan wadah tersebut dalam posisi tertutup. Hal itu telah menjadi petunjuk akan kebenaran pengakuan beliau pada pagi hari dari malam Isra. Barakallahu fikum. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan kepada orang-orang Quraisy ketika sudah sampai di Mekah bahwa di antara yang beliau lihat dalam perjalanan itu adalah rombongan dari penduduk Mekah sepulangnya dan ketika pergi. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam PP dengan buruk itu dari Mekah ke Masjidil Aqsa, beliau melihat. Pulangnya juga ngelihat lagi. Kan waktunya nggak lama, hanya semalam ya. Beliau melihat rombongan tersebut dan disebutkan bahwasanya ada onta yang kabur dari mereka, kemudian meminum dari wadah air yang tertutup. Kemudian ditutup lagi sama onta ini. Airnya habis. Siapa yang minum? Padahal ditutup. Ontanya juga pergi. Dan Nabi telah menunjukkan kepada mereka di mana onta itu berada. Ini menjadi salah satu bukti akan kebenaran apa yang beliau sampaikan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kok nggak beriman ya? Kenapa orang-orang Quraisy tetap membangkang? Mereka meminta bukti kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi menyampaikan bukti itu dengan jelas. Kenapa mereka kok tidak beriman? Ingat, Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Allah Azza wa Jalla mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah.
Kaumnya Nabi Ibrahim membakar Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi Ibrahim hadir juga dalam pembakaran tersebut, dan mereka melihat Nabi Ibrahim keluar dari api selamat tidak terbakar. Apakah kemudian kaumnya beriman? La. Ini kita lihat. Kaumnya tidak beriman. Kaumnya Nabi Saleh, mereka melihat onta itu keluar dari batu. Mereka bunuh tuh onta, bukan mereka beriman. Fir'aun melihat lautan terbelah di hadapannya untuk Nabi Musa alaihissalam dan kaum. Apakah kemudian Fir'aun beriman? La. Apalagi bukti-bukti kebenaran itu nyata. Tapi manusia kadangkala mengikuti hawa nafsunya. Maka teruslah berdoa memohon kepada Allah agar ditetapkan di atas agamanya. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Ibnu Qayyim berkata, tatkala pagi datang, Rasulullah sudah berada di tengah kaumnya. Beliau memberitahukan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah yang agung yang telah diperlihatkan kepadanya. Hal ini membuat penyiksaan, dan kesadisan mereka terhadap beliau semakin menjadi. Mereka memintanya agar menyebutkan kriteria Baitul Maqdis kepada mereka. Lalu Allah menampakkannya kepada beliau, sehingga seakan melihatnya dengan mata telanjang. Beliau mulai menceritakan kepada mereka tentang tanda-tanda kebesarannya. Mereka tidak mampu menyanggahnya dengan sesuatu pun. Kemudian, beliau memberitahukan kepada mereka tentang rombongan ketika beliau masih dalam perjalanan pergi dan kembali darinya. Beliau juga memberitahukan kepada mereka tentang waktu kedatangan rombongan tersebut. Bahkan, beliau memberitahukan kepada mereka tentang rombongan sebelumnya yang mendahului rombongan tersebut. Memang demikianlah realitasnya, seperti yang beliau ucapkan. Sayangnya, mereka malah bertambah menghindar. Demikianlah tipikal orang-orang zalim yang hanya menginginkan kekufuran. Itulah jamaah ya. Kita harus benar-benar mensyukuri nikmat hidayah ini. Kalau kita tidak dikasih harta, mungkin kita kesulitan ekonomi. Sebagian tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, bahkan mati di rumah kontrakan. Nggak punya apa-apa. Kemudian dia mati dikuburkan selesai. Namun kalau kita kehilangan hidayah, petunjuk, 1 juta kiai dihadirkan. Ribuan bukti-bukti nyata dipaparkan. Tapi tetap mereka nggak beriman. Tadi kita sudah sebutkan beberapa bukti. Ini orang-orang Quraisy. Di antara mereka ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Umayyah bin Khalaf. Mereka mempertanyakan kebenaran perjalanan Nabi SAW ke Baitul Maqdis, kemudian beliau balik. Mereka meminta bukti, Nabi sebutkan buktinya dengan nyata dan sesuai dengan apa yang beliau sebutkan. Apakah kemudian mereka beriman? Enggak. Mereka tetap membangkang. Jadi di antara penghalang hidayah adalah kesombongan. Adalah hasad. Fanatisme terhadap kelompok dan golongan. Kebenaran itu tidak dilihat dari orangnya. Tapi orang itu diukur dengan kebenaran. Ketika manusia beranggapan bahwa semua yang diwarisi nenek moyang kita pasti baik. Tahu dari mana? Nenek moyang kita boleh jadi salah. Kalau kita mengikuti kesalahan, ya bukan salah nenek moyang kita, karena engkau yang mengikuti kesalahan mereka. Kebenaran itu diukur dengan dalil. Dan dalil itu adalah qala Allah, qala Rasul. Baik, lanjutkan. Ada yang berpendapat bahwa Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq dalam kurung orang yang benar karena dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj ketika orang-orang mendustakannya. Barakallahu fikum. Naam. Ada riwayat seperti ini yang menyebutkan bahwasanya Abu Bakar
mendapatkan gelar As-Siddiq adalah tatkala beliau mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj itu tanpa ada keraguan. Di beberapa buku sejarah disebutkan, Abu Jahal bersama kelompoknya berusaha untuk menanamkan benih keraguan di dalam hati Abu Bakar. Mereka datang mengatakan, wahai Abu Bakar, sahibuka, temanmu tuh, mengaku baru saja melakukan perjalanan tadi malam nih, melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis dan paginya udah nyampe Mekah lagi. Kata Abu Bakar, in kana qala dzalika faqad sadaq. Kalau benar itu pernyataan dia, maka benar. Jujur. Loh, gimana sih kok bisa percaya? Kita naik onta itu 1 bulan perjalanan berangkat, 1 bulan pergi. Berangkat dan pulang. Engkau percaya dia? Semalam udah nyampe lagi. Iya, kata Abu Bakar mengatakan, aku percaya dengan yang lebih jauh dari itu. Dengan berita yang datang dari langit di pagi dan di waktu petang. Kok cuma Masjidil Aqsa? Dari langit. Entah berapa ribu, berapa juta kilometer. Aku percaya, kok cuma urusan ini? Maka disebutkan bahwa sejak itu Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq.